Tuh, keren kan idenya? Meski terlihat sederhana dari depan rumah, namun dengan ide yang brilian, Yanuar mampu menciptakan suasana asyik di hunian yang tak begitu luas. Mulai dari jendela depan rumah saja, ornamen mainan sudah tampak ditampilkan oleh pemilik rumah. Dan sebuah rumah tikus yang filosofinya coba dihadirkan bagi sang anak melalui mainan rancang bangun. Kesan playful tak ketinggalan dimunculkan di ruang kerja yang terletak di lantai 2. Yanuar memang sengaja tak ingin menampilkan kesan mewah pada keseluruhan huniannya. Begitupun ruang kerja yang difungsikan untuk menjadi sudut mencari inspirasi. Maka di salah satu sisi tembok ia memajang beberapa koleksi mainan kesukaan yang menambah kesan asyik di ruang kerjanya. Tambah asik lagi dengan adanya seni mural atau lukisan dinding berupa gambar action figure favorit pemilik yang menjadi salah satu daya tarik di dinding kiri depan ruang kerja sang arsitek. Wah, rumahnya banyak banget mainan ya Mas Yanuarnya. Nah, ini dia nih, ada juga mainan. Ini ngumpulin mainan dari tahun berapa nih Mas? Sekitar awal 90-an. Wah, berarti udah lumayan juga ya, 25 tahun ya. Pantes banyak banget. Yaudah kita ke bawah ya. Seperti biasa ya, mainan lagi semuanya banyak mainan. Tapi wait, ini adalah growth chart ya? Oh, oke. Jadi fungsinya bisa buat ketahui mengukur tinggi badan perkembangan. Dan tetap enak dilihat, yang paling penting. Tunggu dulu nih Mas. Ini adalah storage. Wah, idenya oke banget ya. Jadi orang nggak bakal ngeh kalau ini storage karena ini memang bentuknya anak tangga ya. Banyak ketidaksengajaan gaya yang diciptakan di rumah yang berada di daerah Bandung ini, seperti reling kawat yang Yanuar buat di lantai 2. Agar anaknya yang masih kecil aman ketika berada di lantai 2, maka ia mencoba ide reling dengan sela bolongan kecil yang aman untuk sang buah hati. Namun akhirnya malah terlihat estetis ya sahabat rumah impian. Apalagi ditambah dengan memajang koleksi mainan di sela reling yang menjadi pemandangan menarik ketika dilihat dari lantai bawah. Kesan gaya industrial pun justru menjadi terasa di area transisi menuju tangga ini, dengan penggabungan konsep reling kawat dan pemilihan bahan kayu dengan warna yang tidak terlalu berat. Ketidaksengajaan yang menciptakan keunikan ya. Oke, Wilujeng Sumping tuh, Stoy House. Oh, kenapa Stoy House nih Mas? Stoy House itu terbagi di beberapa kata. STOY, Sosio, Arkana, Toy House. Jadi itu nama anak pertama saya kebetulan. Oh, jadi ini nama adalah anak dicampur dengan tema rumah ini. Oh, gitu. Jadi memang dari awal ingin memunculkan konsep rumah yang semuanya serba main ya, mainan gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Mas filosofi dari rumah ini? Kenapa terbersit gitu keinginan untuk membuat rumah dengan konsep yang semuanya serba main nih Mas? Kebetulan saya sekeluarga sepakat nih bikin rumah yang temanya mungkin playful. Jadi walaupun istri nggak suka mainan, dia bisa bermain dengan anak saya untuk main mainan. Kebetulan saya suka koleksi mainan dari yang action figure sampai mobil-mobilan segala macam. Terus saya bikin rumah yang blong, yang besar, yang luas gitu ya. Yang fungsinya sebenarnya ruangnya simple sekali. Nah tapi mainannya yang bicara. Oh gitu, makanya kelihatannya Ethernetnya tinggi dan memang kalau penggunaan Ethernet yang tinggi ini lebih kerasa tadi ya, blong, terus juga luas dan aliran udaranya juga kerasa lebih segar. Tentu akan sangat menyenangkan ya berkumpul bersama keluarga di area living room. Area yang menjadi poin pusat rumah ini sengaja dibiarkan menyatu dengan bagian depan ruang tamu, sehingga tidak ada sekat bagi siapa saja yang berkunjung ke rumah. Jika di lantai 2 ada mural dengan gambar action figure, maka di ruang tamu, salah satu bagian dinding dicat menggunakan warna kuning menyala,
dengan sebuah gambar Tamiya beserta lintasannya yang membentuk suatu simbol, hasil karya sang arsitek. Tak hanya gambar untuk mural, Yanuar juga membuat beberapa karya interior untuk rumahnya dengan ide dan tangan sendiri. Kebanyakan berbahan dasar kayu yang ia kreasikan menjadi interior yang tidak hanya enak dipandang, namun juga berfungsi. Seperti jam kayu yang diletakkan antara ruang tamu dan ruang keluarga ini. Juga ada beberapa benda lainnya seperti rak TV, rak mainan untuk anak, simbol huruf untuk interior lampu, dan yang menarik adalah gantungan lampu yang terbuat dari box bekas. Sederhana namun begitu kreatif. Ide-ide kreatif seperti itu selalu dibarengi dengan nilai filosofi dari setiap barang dan sudut rumah yang Yanuar ciptakan. Dan yang paling menginspirasi bagi ayah satu anak tersebut tentunya adalah mainan. Meski rumah yang dihuni sejak setahun lalu ini berada di luas tanah yang tak begitu besar, namun pemilik rumah memaksimalkan fungsi bangunan sehingga terkesan lapang dan beraturan. Kuncinya adalah dengan membuat plafon rumah dengan struktur tinggi dan penggunaan kaca yang lebar. Sedangkan untuk pusat rumah dibuat blong tanpa sekat dengan bukaan lebar. Penghuni bisa melihat langsung ke area lantai 2 dari lantai dasar. Nah, ini loh yang saya bilang tempat favorit istri saya. Wah, seru banget ya. Kelihatan dari perpaduan warna-warnanya yang cerah banget penggunaan untuk interiornya. Tapi ini interior untuk dapur ini yang milih siapa? Mbak Pepi atau Mas Yanuar atau dua-duanya? Kebetulan kita berdiskusi. Saya menentukan layoutnya, terus istri kamu suka warna apa kemarin teh? Warna orange sama telur asin. Oh, Disatuin. ini ya telur asin ya. Oke, tapi ini unik ya. Ini di sini banyak banget foto-foto nih, ada fotonya Cio lagi Iya. ngumpet. Jadi kebetulan kan kalau dapur atau pantry dan ruang makan ini sebenarnya hitungannya kayak ruangan servis yang orang biasanya nyimpen di belakang gitu. Kalau kita sebenarnya kita mau nggak terlalu jauh dengan ruang keluarga dan memasukkan hal-hal poin-poin yang berhubungan dengan ruang keluarga tadi, kayak misalnya foto, terus ada tanaman-tanaman, dan malah lebih banyak foto di dapur daripada di ruang tengah. Iya, karena tadi aku perhatiin waktu ngeliat dapur, kok kayaknya fotonya banyak banget ya. Apakah karena ini sebagai fans dari anak sendiri, jadi Naruto ada foto Cio di situ, ada foto Cio di sini, dan memang untuk pemilihan ada banyak sekali spot yang ada tanamannya ini memang dari awal memang udah pengen untuk menampilkan seperti itu ya. Kebetulan ini kan bagian belakang, samping kita tuh taman. Saya pengen bikin nggak terlalu beda antara peralihan antara satu ruang dengan ruang lain. Jadi ruang keluarga juga ada tanaman sedikit, dapur juga ada, musola juga ada, bagian depan juga. Nah, sebagai ratu rumah tangga, mana yang spot yang paling favorit nih di dapur ini? Di sebelah sini? Dapur sih saya paling suka di sini ya, soalnya sambil masak bisa sambil lihat ke taman kan. Oh, jadi banyak inspirasi hari ini mau masak apa ya? Meski mini dan kecil, tapi dapurnya terlihat asyik ya jika ditata sesuai dengan keinginan sang ratu rumah. Dan hal penting lainnya adalah dengan adanya taman yang walaupun hanya memiliki porsi kecil, namun dapat membuat rumah lebih nyaman dan asri. Nah, ini salah satu spot favorit kita bagi taman bagian belakang. Wah, seger ya kalau ngeliat ada yang hijau-hijau plus sama ini ada musola ya Mas ya? Ya, Jadi, taman, musola. wah, kayaknya bisa berdampingan, bikin sejuk gitu ya. Nah Mas, kalau kita lihat ini kan taman yang satu ini meskipun tidak besar, tidak begitu luas, tapi cukup untuk menyegarkan mata. Nah sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya area terbuka hijau atau taman yang berada dalam rumah itu? Ini ruang terbuka hijau di rumah saya itu sekitar 30%. Itu saya maksimalkan. Jadi saya nggak membangun semuanya, saya membangun ke atas 2 lantai, terus kita sisakan beberapa titik untuk ruang terbuka hijau. Dan fungsinya si taman ini kan kita bikin single bank.
Jadi kita bikin aliran udara itu secara fisika bangunan mengalir dari yang lebih tinggi sampai yang bagian depan. Jadi ruang keluarga, bagian dapur, kamar, semua nggak perlu pakai AC karena semuanya mengalir. Dan dengan adanya tumbuhan, ini dia dia bikin si udaranya jadi makin lancar kan, disedot kan. Benar. Jadi mungkin juga tadi kenapa pada waktu duduk di area living room ngerasa lebih dingin, mungkin karena ini kali ya penyebabnya, dapat aliran udara dari area terbuka hijau ini. Nah, kalau tadi nih ya, kan saya udah jalan-jalan nih mulai dari living room, dapur, terus juga tadi di lantai 2. Sebenarnya kalau untuk Mas Yanuar bersama dengan keluarga nih, rumah impian itu seperti apa sih Mas? Kalau rumah impian, menurut saya itu suatu fasilitas ya, yang membuat saya dan keluarga itu menjadi makin dekat. Karena ini kan temanya playful ya. Jadi gimana caranya supaya saya main sama istri sama anak tuh jadi makin terasa dekat dengan fasilitas di rumah ini. Oh, jadi rasanya kalau pulang itu kayaknya lebih hangat gitu ya.